kecintaan apapun bagiku ini selain pada kalian. Nggak ada. Ya, kalau orang ini ketika perasaan cinta, ya mungkin ini masalah cinta ya. Cinta itu rasa. Jadi nggak bakalan bisa dirasakan kecuali bagi orang yang pernah merasakan kecintaan. Cinta mungkin kalau masih kecil cinta sama ibu, sama bapak, sama keluarga, ya, yang kenal dengan ya syahwat cinta kepada perempuan. Ya, ada yang pernah mungkin ditinggalkan haji, ya, ditinggal oleh orang tuanya mungkin kerja dan sebagainya. Masa-masa mungkin umuran 9 tahun, 10 tahun. Itu kalau umur 9 tahun, 10, 11 paling lambatnya, 12 itu masih cinta kepada orang tua. Itu kalau ditinggalkan terbayang-bayang. Ya kan kadang nangis dengan sendirinya di kasur, di kamar, mengurung diri, teringat gitu kan, kapan pulang ya. Zaman dulu itu cuma begitu doang, belum ada HP, belum bisa ditelepon, belum bisa, ya kan, apa itu namanya? Belum bisa semacam begitu. Ya cuma begitu aja sudah. Galau sudah, sono kemari, ujung-ujungnya sudahlah nangis di kasur, ya kan, mengurung diri, mengunci di kamarnya. Itu masa-masa kecil. Nanti agak menginjak, ya, menjadi wahid. Apalagi kalau sudah balik, kenal dengan perempuan, ya jangan munafik, ya kita manusia ya pasti orang yang normal kita sama perempuan. Pernah belum? Itu timbulnya biasanya dari kelas 6 ya, masa-masa SMP gitu, yang sekolah itu ya kan, di kelas itu pasti ada itu, dengan bohong pasti ada ya, walaupun dia nggak cinta tapi tetap PDKT aja gitu. Jadi terkenang dengan baik lagi gitu. Nah, itu pasti itu ada, dia diincar ya, bawa kaca ya kan, di buku itu ya, sama sisir itu nggak kelewat. Nggak perlu pakai selang gitu ya. Nah, begitu. Nah itu benar entah kan? Nah, itu memang Allah Subhanahu Wa Taala kasih kecintaan semacam itu ada, ya kan? Pasti setiap orang itu pasti ada rasa semacam begitu. Ini untuk apa tujuannya? Itu mengingatkan kepada kita ini untuk sampai terus dari mulai syahwat ke syahwat, keinginan, kecintaan, ternyata setelah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kecintaan itu semuanya palsu. Itu cuma seolah-olah kelantara kita untuk mengenal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa seseorang yang belum pernah cinta kepada sesuatu, kepada seseorang, itu tidak akan pernah dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena simpel. Dan rasa cinta kepada ya kan Rasul, apalagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia akan bisa memahami rasa kecintaan tersebut daripada kecintaan kepada manusia. Ya seperti itu dia, ana masyhurun bilaila. Kalau dikembalikan kepada manusia biasa yang mungkin cinta kepada seseorang yang bernama Laila atau nama perempuan siapa saja, memang begitulah kecintaan tersebut. Lalu setelah mengenal pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu akan merasa kecintaan tersebut adalah kecintaan semacam kayak gitu. Tapi memang perasaannya sama, ya kan, miripnya sama, tapi perasaan di dalam itu berbeda. Tidak akan bisa berasa kecuali seseorang yang merasakannya. Ada istilah mengatakan mendaqa araf. Siapa yang memang sudah mencicipi, yang sudah merasakan kecintaan, maka dia akan tahu bagaimana rasanya. Ya kan, mundana, ya kan, kasmaran, ya, dan sebagainya. Ada tingkatan-tingkatan daripada kecintaan di dalam hal semacam itu. Walau saling maklum juga itu tidak ada, ya kan, ada lagi percintaan, nggak ada lagi selain daripada kalian. Nah kita bagaimana? Ya mungkin belum sampai ke sana. Cara ingin sampai ke sana tadi, mungkin kalau yang namanya cinta kepada orang tua udah lewat, kita ini udah kedaluarsa ya. Yang penting orang tua ini telepon, kasih duit udah cukup ya. Nah, buat jajan, buat ini. Kalau nangis di hamam masih juga belum ya? Ya sudah hilang kayaknya. Nah ini masa-masa pemula ini, datang mondok ya kan, keluaran SD SMP, belum pernah mondok, baru itu masih ingat. Ya begitu juga cinta kepada selain itu, cinta kepada sejenis ya, lawan jenis kita ini. Di sini sudah tidak ada lagi, sudah. Yang sudah biarkan jadikan pelajaran buat kita. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Resapi ya kan, terus diikuti bagaimana perasaan itu. Sekarang kita salurkan kecintaan ini sebagai pendewasaan tentunya, bagaimana caranya mencintai kepada hubungan
Subhanahu wa taala, menjadi sebagai ahlillah. Ini ada dua cara. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah semacam itu. Ada yang memang dari atas ke bawah langsung cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu turun dari Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya para anbiya, para mursalin, karena mereka adalah utusan-utusan mulia yang memang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang cinta kepada Allah tanpa cinta kepada mereka terkhusus sesungguhnya baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah dia akan cinta kepada baginda Rasulullah SAW, akan cinta kepada para auliya us-salihin, khususnya kepada para guru-guru kita ini yang menyampaikan kita kepada Allah dan juga kepada baginda Rasulullah SAW. Itu ada. Hanya ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang memang begitu, ya kan, luar biasa. Dari sampai ke atas Allah kenalkan kepada selainnya, ya kan, ya'riful haq lahlil haq wasyuk mahum, ya'riful haq ta'rif ahlah, ya kan. Kau kenali Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, maka kau akan tahu siapa di dalamnya, siapa mereka. La yurafil haqqu birrijal, tidak akan diketahui hak itu dengan siapapun, tapi ya'riful haq ta'rif ahlah, ya kan. Kenali Allah Subhanahu wa taala, maka kau akan kenal siapa ahlillah Subhanahu wa taala yang menjadi ahlil haq, siapa yang benar itu. Jangan kita ini mengandalkan dari siapapun. Kalau kita berusaha bagaimana caranya mengenal Allah terlebih dahulu, maka kita akan kenal siapa. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenal pada Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan resep yang khusus bagi siapapun yang ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis qudsi mengatakan, "Ma tajarraba ilayya wa ma tajarraba 'abdun ilayya bimithli ma aftaratuhu alaihi wa ma tajarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu wa basarahu alladhi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih ila akhir hadis." Kalau kama qala Rasulullah SAW. Di sini ada dua. Pertama yaitu dengan cara bagaimana cara untuk memperbagus, memperindah, berusaha bagaimana jangan sampai terlewatkan kewajiban, dikerjakan dengan sesempurna mungkin. Tidak ada amal yang terbaik selain daripada yang fardu. Artinya jaga fardu. Itu modal utama buat kita. Rasma, ya, baik itu ibadat sholatnya, nanti puasanya, dan seterusnya. Dan jangan lupa, itu sebatas modal. Dan untuk mendapatkan kecintaan khusus berbeda dengan yang lainnya, itu dengan cara memperbanyak sholat sunnah. Sunnah apa? Sunnah rawatib, ya, sholat duha, ya kan, tahajud, witir dan sebagainya. Yang mungkin mereka jarang yang sholat tahajud, kita tahajud. Witir mereka jarang, kita banyak, 20 sampai maksimal. Diusahakan ditambah dan seterusnya. Begitupun duha dan seterusnya. Ketika kita continue melakukan itu semua, ya kan, agar sebagai balasan daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepada dia. Itu jadi orang ketika ini mendapatkan mahabbah, cintaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi malas untuk melaksanakan salat sunnah. Kalau yang fardu bukan lagi diceritakan itu harus dikerjakan, memang itu adalah fardu. Siapapun juga, semalusnya orang pun bagaimanapun keadaannya, yang namanya fardu harus dikerjakan. Tapi yang menjadi nilai plus yang terbaik buat kita adalah ketika kita bisa, ya kan, memperbanyak, ya kan, daripada sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu jaminan yang memang sudah pasti, Allah sendiri yang akan memberikan balasan tersebut adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Setelah Allah cinta kepadanya, maka ketika aku cinta kepadanya, maka aku akan menjadi, ya kan, pendengaran baginya. Sama pendengaran, bukan ini. Kalau ini kuping namanya. Sama ini maknawinya. Jadi kita berharga bisa mendengar itu bukan karena kuping ini, tapi ya kan bisa berharga kita mendengar itu dengan makna yang ada, terdapat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita mendengar di dalamnya. Itulah ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang, maka dia akan mendapatkan pendengaran yang memang disono akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dengar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu kabar yang enak, ya kan, indah, itu yang mudah. Kalaupun itu kabar yang kurang indah pun kita akan bisa menyelesaikan dengan berbaik, dengan segala hal yang sekiranya bisa, ya kan, menjadikan kita ini teringat pada Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun walisanahu, ya kan, yang juga lidahnya, ya kan, allazi yantiqu bih, yang dia itu berbicara, dia pun akan terkontrol. Ketika dia bisa mendengar yang baik, dia pun akan bisa mendengar, berbicara kepada suatu hal yang baik. Semuanya gerak-gerik tingkah laku secara keseluruhan itu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala menguatkan daripada, ya kan, panca indera yang ada. Sampai pun tangannya dia tidak akan menggenggam sesuatu hal kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berjalan, kakinya pun akan berjalan di tempat-tempat atau ke tempat-tempat yang memang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilanjut daripada hadis kursi tersebut, wala in sa'alani la'utiyanna. Kalaupun dia meminta apapun juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan. Saya aku akan berikan. Pasti sudah. Inilah satu pertanda ketika seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepadanya, maka dia akan terus lebih cinta lagi, akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Makanya seorang aulia, sebagian para ulama mengatakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari kita cinta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan hadir, akan timbul ketika Allah terlebih dahulu mencintai kepada hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada hambanya, otomatis hamba tersebut akan cinta. Mana buktinya dalam Al-Quran? Allah berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa yang cinta duluan? Cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintai kepadanya. Sebagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala, siapapun ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu semuanya menunggu hasil keridhaan tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ridho dulu kepada seorang hambanya, maka seorang hamba akan ridho kepadanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, lalu datanglah keridhaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah buktinya Allah Subhanahu wa taala akan memulai, dan di sana pun Allah Subhanahu wa taala